Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathur Rahman bin Idrus bin Hasan bin Hamid bin Abbas Bahashim, buyut daripada Hamid bin Abbas Bahashim. Habib Hamid bin Abbas Bahashim merupakan salah satu keturunan daripada salah satu fam atau keturunan daripada zuriat Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah keturunan keempat dari generasi yang paling pertama datang ke Kalimantan, yang sekitar 400 tahun yang lalu, di mana datuk beliau ini diambil menantu oleh salah satu raja Banjar. Orang tua daripada Hamid bin Abbas Bahashim ini adalah salah satu saudagar yang mempunyai banyak beberapa kapal-kapal pinisi, kapal dagang yang mengambil dagangannya itu dari Pulau Jawa, dari Surabaya. Setelah sekitar umur 40 tahun, Hamid bin Abbas Bahashim ini mengalami peristiwa jazab. Kalau kita bilang istilah kata itu jazab majadub, yang mana peristiwa ini atau anugerah ini hanya diterima, hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua habaib mengalami hal tersebut. Nah, beliau akhirnya dengan jazabnya beliau ini tidak seperti kita lagi, seperti kita pada umumnya, yang mana beliau hanya asyik kepada Robnya. Beliau tidak bisa kita ajak komunikasi seperti yang ada sekarang, seperti kita. Tidak, beliau hanya kadang-kadang, kecuali, dan komunikasi beliau itu kadang-kadang diungkapkan dengan cara yang bahkan kita tidak mengerti apa yang beliau maksud. Namun di kemudian hari baru kita bisa memahami apa yang beliau ungkapkan, apa yang beliau maksudkan. Beliau ini satu garis dengan Wali Songo, Sunan Ampel khususnya, Raden Rahmatullah, yang mana walaupun jauh jaraknya, tapi yang kita zuriat Rasulullah ini biasanya tercatat di Rabithah, yang mana catatan nasab beliau ini nyambung kepada Wali Songo, Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel. Di belakang saya adalah makam daripada Hamid bin Abbas Bahashim, yang mana peziarah sering memanjatkan doa-doa yang mana berwasilah dengan beliau. Mudah-mudahan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dikabulkan doa-doa mereka seperti itu. Untuk doa ataupun amalan bacaan yang mungkin diajarkan, sebenarnya bisa dibilang tidak ada. Nah, jadi kita pada peziarah pada umumnya hanya membaca apa yang sudah umumnya dibaca ketika berziarah ke makam waliullah, makam orang-orang soleh. Jadi salah satu karomah mungkin yang bisa diceritakan, salah satunya adalah sumur yang ada di depan makam beliau. Ini adalah sumur yang beliau sendiri menggalinya, dan beliau membangun sendiri. Dulunya ada rumah di depan, di sekitaran sini ada rumah, yang mana rumah itu dibangun secara secara manual oleh beliau. Jadi bisa dibilang waktu itu diistilahkan rumah itu adalah rumah 1000 tiang. Jadi tidak ada yang bisa masuk rumah itu kecuali beliau sendiri. Kubah ini memang tidak kita rubah. Artinya mungkin kalau ada kerusakan hanya diperbaiki. Jadi dari awal kubah ini tidak dirubah, karena memang oleh pemerintah kota dimasukkan sebagai cagar budaya yang kita tidak boleh merubah sembarangan.
Ya, makam-makam di samping ini adalah anak dan cucu beliau. Jadi semua keluarga keturunan beliau bermakam di sini yang di samping. Ya, dan juga salah satu daripada peninggalan Habib Hamid, zuriat daripada Habib Hamid, yaitu anak beliau Habib Hasan adalah rumah yang saat ini saya tinggali. Ya, jadi rumah ini berumur sekitar sudah 100 tahunan dan masih orisinil. Untuk makam ini dibuka 24 jam. Artinya peziarah yang datang itu tidak tentu hanya di siang hari atau hari ramai, tidak. Bahkan ada yang sering datang itu jam 2, jam 3 pagi. Dan itu kita persilahkan, tidak masalah. Jadi setiap saat silahkan, setiap hari. Jadi tidak pernah kita menutup komplek makam ini. Alhamdulillah juga makam ini sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas umum, yang mana ini disupport juga oleh pemerintah kota. Alhamdulillah. Jadi di sini juga disiapkan musala dan juga toilet umum. Jadi untuk peziarah yang datang itu tidak perlu bingung untuk mungkin mau sholat, mau istirahat, dan ada juga gazebo juga. Kalaupun istilah kata mau berpiknik makan bersama di tempat ini tidak masalah. Toilet pun juga disediakan banyak. Untuk jamaah warga Banjarmasin yang mungkin ingin berziarah ke makam Habib Hamid bin Abbas Bashim, silahkan untuk datang ke Kubah Basirih, yang mana letak daripada makam Habib Hamid bin Abbas Bashim ini terletak di pinggir sungai Martapura, di Kampung Basirih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Andrisyanti. Saya pemilik dari Rotan Banua dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya memilih pekerjaan ini karena dulu saya mengambil upah buat kerjaan rotan. Jadi ada modal, saya bikin sendiri, terus sesuai dengan keterampilan. Jadi saya membuat sesuai pesanan orang. Dari keranjang bangunan, penghalat dinding, keranjang parsel, rak sepatu, rak serbaguna kayak laundry, yang dipakai laundry itu. Kalau keranjang yang dipakai buat keranjang bangunan itu rotannya yang apkiran dari gudang. Terus kalau yang dipakai buat penghalat dinding ini seperti ini, itu PKT pilihan, rotannya pilihan dari bahan manoy, ada semambu, ada latung. Untuk pembuatan keranjang bangunan sehari bisa mencapai 80. Untuk pengerjaannya sendiri ada yang membantu, sebagian dikerjakan sendiri sama anak. Ini langkah awal dari pembuatan keranjang bangunan yang disebut dengan pembuatan bawah keranjang. Setelah jadi kayak gini, dilanjutkan sama ibu-ibu yang disebut dengan anyaman badannya. Nah, ini tahap yang kedua, anyaman badannya, yang dikerjakan kurang lebih 10 menit selesai. Habis pengerjaan anyaman badannya ini, terus nanti dibikin tangkai buat pegangan keranjangnya. Kalau keranjang bangunan ini biasanya hari-hari biasa ada aja masih pesanan. Kalau hari lebaran itu khusus
keranjang parsel. Dan biasanya habis sampai ribuan, 7 ribuan habis kalau hari raya. Pengirimannya masih daerah Kalimantan Selatan ini, dari ngirim ke Palangka, Samarinda, Balikpapan, Batu Licin, terus di Banjar sini aja. Kalau pengiriman ke luar kota biasanya pakai ekspedisi. Kalau tergantung orang yang pesan. Kalau yang pesan menyediakan transportasi sendiri, dia ngambil sendiri di sini. Untuk teman-teman atau pemirsa yang mau pesan atau pengen kerajinan rotan dari Banjarmasin, tepatnya di Kalimantan Selatan, silahkan bisa pesan lewat IG atas nama Ririn Andresianti, Jalan Tembus Mantuil, Gang Bersama, RT 23, Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan. Halo, nama aku Yuyun. Aku owner dari Soto Bang Amat di Banjarmasin. Jadi awal mulanya Soto Bang Amat ini dibangun pada tahun 2002. Waktu itu soto ini berdiri sama tempatnya di sini. Cuman dulu awal-awal tuh cuma masih kecil aja gitu. Kalau nggak salah tuh 3x6 aja. Awalnya 1 tahun pertama itu masih sepi tuh. Terus tahun-tahun berikutnya alhamdulillah mulai ramai terus sampai sebesar ini. Jadi nama Soto Bang Amat itu diambil dari nama bapak sendiri, di mana orang-orang biasanya manggil bapak tuh Bang gitu. Terus namanya Amat jadinya Bang Amat dah jadinya. Jadi di sini kita nyediain menu soto sama nasi sop. Nah bedanya kalau soto itu kan pakai ketupat ya, kalau nasi sop itu pakai nasi. Kalau di luar ya, kalau di Jawa kan kalau soto tuh pakai nasi kan ya. Nah di sini soto tuh pakai ketupat gitu. Terus orang mesennya sih banyakan soto. Terus selain soto, kita juga nyediain menu pelengkapnya buat makan soto, yaitu sate. Sate itu ada sate daging ayam, terus kulit ayam, terus ada hati ayam juga. Jadi di sekitar sini, karena Soto Bang Amat ini letaknya di pinggir Sungai Martapura, terus kita juga ada kelotok yang di pinggir-pinggir sungai sini, yang bisa dipakai buat customer yang mau wisata susur sungai atau sekalian mau makan soto di atas kelotok, boleh gitu. Nah ini ada beberapa kelotok yang tersedia di Soto Bang Amat, letaknya ada di belakangnya ya. Jadi para customer bisa naik ke kelotok ini buat wisata di daerah sini ya. Terus bisa juga untuk makan di atas kelotok sambil menyusuri sungai di Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Dita, saya dari Stoyo S. Kebetulan saya hari ini makan sama keluarga ya, kita kebetulan ada arisan, hari ini makan di Soto Bang Amat. Makanannya enak, ada soto, ada nasi sop, dan juga ada sate. Enak banget gitu, dan suasana juga enak karena adanya di pinggir sungai. Jadi enak gitu, ada banyak pemandangan, ada kapal-kapal yang lewat. Jangan lupa kalau ke Banjarmasin, datang ke Soto Bang Amat. Oke. Kita buka setiap hari kecuali hari Jumat dari jam 7:30 pagi sampai jam 4:30 sore. Halo buat teman-teman di Banjarmasin dan sekitarnya, jangan lupa mampir ke Soto Bang Amat di Jalan Benua Anyar,
RT 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Rafiki Effendi, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau hitungan dari jarak 76 km, hampir di durasi waktunya hampir 2 jam. Itu bisa menggunakan sepeda motor, mobil, maupun mobil angkutan umum seperti bis. Jadi untuk air terjun Bajuin ini sebenarnya unggulan Kabupaten Tanah Laut. Ada 3 unggulan objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Laut. Salah satunya air terjun Bajuin. Ini sebenarnya sudah terkenal sejak zaman penjajahan dulu. Jadi dijadikan tempat wisata oleh sejak zaman Belanda maupun zaman penjajahan Jepang. Dan masyarakat di sekitar ini, Provinsi Kalimantan Selatan mengenalnya sejak tahun 90-an, 89 tepatnya. Kalau keindahan yang dimiliki oleh air terjun ini sebenarnya lengkap, Pak. Landscape-nya lengkap, karena berupa pergunungan, Gunung Buluh. Orang kampung di sana bilang, masyarakat warga sekitar itu merupakan Gunung Buluh, cuman memang merupakan rangkaian dari Gunung Meratus, Pergunungan Meratus, yang terbentang di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian air terjunnya ada 3 tingkatan. Tingkat pertama itu jaraknya 750 meter, kemudian dari air terjun 1 ke 2 itu jaraknya 1.200 meter, kemudian jarak dari air terjun kedua ke jarak ketiga itu 1.800 meter. Dapat dilalui dengan jalan kaki maupun ingin cepat bisa menggunakan jasa ojek yang ada di parkiran lokasi untuk naik ke air terjun 1 maupun 2 dan 3. Kalau fasilitas ininya memang kita menyiapkan parkir, gazebo ada sepanjang perjalanan, ada kalau memang pengunjung agak capek bisa istirahat di gazebo yang sudah ada disiapkan oleh Dinas Pariwisata. Kemudian untuk air terjun tersebut kita bisa melakukan mandi, bisa berenang. Kalau Bajuin itu kan nama-nama desanya, nama desa yang terletak di Desa Sungai Bakar, di Pergunungan Buluh. Kondisi airnya bersih dan itu merupakan juga bahan baku untuk PDAM. Jadi untuk menyuplai air minum di kota Plehari dan sekitarnya.
Kemudian karena tanah laut ini berada di bawah Pulau Kalimantan, kalau top bottomnya itu ada di Sabah, kalau bawahnya ada di tanah laut. Jadi kami berharap bukan saja wisatawan lokal Kalimantan Selatan, tapi juga wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kalau ke Kalimantan, kalau hanya ke Sabah, tidak lengkap kalau tidak ke tanah laut. Kalau cuaca udara memang yang namanya di atas bukit itu kan otomatis selalu berubah. Yang jelas kalau cuacanya itu rata-rata sekitar 18-16 derajat Celcius. Lumayan dingin. Perkenalkan, nama saya Manohara Kubra, saya dari Plehari. Saya salah satu pengunjung air terjun Bajuin. Jadi menurut saya air terjun Bajuin ini sangat asri ya pemandangannya, terus air terjunnya juga bersih. Apalagi buat anak-anak zaman sekarang kan lagi zaman-zamannya healing. Jadi kayak recommended banget kalau mau jalan-jalan ke sini gitu. Pokoknya buat kalian yang mampir ke tanah laut harus banget healing ke air terjun Bajuin. Kami sangat berharap silakan untuk berkunjung ke Kabupaten Tanah Laut yang salah satu objek wisatanya air terjun yang memiliki 3 tingkatan. Silahkan datang ke Tanah Laut, nikmati alam air terjun yang asri yang ada di Kecamatan Bajuin di Desa Sungai Bakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.